Perempatan lampu merah di jalan raya merupakan tempat lalu lintas yang sering dilintasi pengguna jalan. Banyak orang melintas kawasan lampu merah, mulai dari pejalan kaki, kendaraan bermotor, berjualan, bahkan mencari uang dengan cara mengamen pun ada di kawasan ini. Tepatnya di kawasan Cibinong, Jawa Barat. Di salah satu perempatan lampu merah, kerap banyak terjadi anak-anak jalanan mencari uang dengan cara mengamen. Usia dan cara mereka untuk mencari uang pun sangat beragam. Ada yang meminta-minta, ada yang memainkan alat musik, ada yang menjadi badut, ada anak kecil yang memiliki keahlian koprol, lalu dia lakukan itu untuk menarik perhatian orang. Itu salah satu cara unik anak kecil mengamen yang ada di kawasan ini. Dan ada sekelompok anak-anak sampai dewasa menampilkan sebuah kesenian tradisional untuk mengamen. Alasan mereka menampilkan kesenian tradisional di lampu merah tak lain karena mereka tidak memiliki keahlian lain. Mereka beraksi biasanya ketika lampu merah menyala. Salah satu kesenian tradisional yang mereka tampilkan yaitu budaya kuda lumping. Mereka lengkap berpakaian warok dengan make up yang lengkap, serta tarian-tariannya dengan pecut atau cambuk. Salah satu contoh foto beberapa tarian kuda lumping di berbagai daerah Pulau Jawa. Video pertama ini ada sebuah atraksi pecut Abe Bayumas Krecol Purbalingga. Dalam video kedua ini menampilkan atraksi pecut Samandiman dari Kediri. Atraksi ini diikuti beberapa orang dan mereka menari mengikuti alunan musik Jawa dan sambil membawa alat pecut atau cambuknya. Dalam video ketiga ini menampilkan atraksi kuda lumping atau jatilan Purbalingga. Atraksi ini diikuti beberapa orang dan ada salah satu dari mereka yang kesurupan dan langsung melakukan aksinya dengan dipecuti bagian tubuhnya. Kesenian tradisional kuda lumping ini menjadi nilai budaya yang harus dilestarikan, sebab kuda lumping ini menjadi sebuah aset Nusantara yang kental akan cerita terdahulunya. Ketika kesenian ini dijadikan mengamen, ditakutkan nilai atau seni dari budaya kuda lumping ini menjadi hilang. Maka dari itu, kita tanyakan langsung kenapa dan alasan apa mereka melakukan budaya kuda lumping ini untuk mengamen. Boleh memperkenalkan diri nggak? Nama Juan Winandar. Usianya berapa? 16. Asal dari mana? Kalau asal dari Ciamis. Kalau kesibukan sehari-harinya ngapain aja? Ya paling gini, nyari duit lampu merah, pecut. Boleh diceritakan nggak sih persiapan menjadi pecut itu? Persiapan. Kayak ini pecut, terus tali rapia, embong, sama celana, sama baju, cuman bajunya lagi dicuci. Kalau persiapannya ini kita membutuhkan waktu berapa lama? Siapanya nggak itu, kadang bisa lama make up, paling make up yang agak lama mah make up doang. Jadi alat-alatnya cuma Pecut. Kalau buat alat make up ada kayak pensil alis, bedak, sama buat pewarnanya. apakah sudah berkeluarga? Belum. Belum berkeluarga? Belum. Keluarganya ada yang punya sama nggak? Apa profesi lain? Oh, yang profesinya Ya, punya. saya doang, nggak ada. Tapi yang lain di rumah? Ya.
Sejak kapan Bapak melakukan profesi kuda lumping ini? Baru bulan-bulan kemarin. Bagaimana Bapak bisa menjadi pecut jalanan? Pertamanya saya ngamen, terus lihat teman, melihat diminta ajarin, udah bisa, akhirnya ikut juga. Berarti ini diajak oleh orang lain atau inisiatif sendiri? Inisiatif sendiri, pengen ikut. Pengalaman seperti apa menjadi pecut jalanan? Pengalaman ya itu kena orang. Kalau alasan ingin menjadi pecut jalanan ini kenapa? Ya nggak apa-apa sih, lebih ini aja. Di Bang Ngamen kan kalau ngamen ngeluarin suara. Di mana nih biasanya atraksi pecut? Apakah satu tempat atau berpindah-pindah? Satu tempat di lampu merah. Maaf nih Pak, untuk penghasilan sehari-hari jadi pecut jalanan berapa ya? Apakah cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari? Cukup, kadang sehari bisa 40, 50. Sebelumnya Bapak sendiri sudah tahu belum kalau kuda lumping ini adalah budaya tradisional? Tahu. Menurut Bapak, arti budaya itu apa? Budaya kurang tahu. Pecut ini kan kalau aslinya atraksi ya, Ya. bahaya banget. Kalau Bapak atraksi yang pernah dilakukan dan paling berbahaya itu atraksi seperti apa? Oh, baru ini doang, belum nyoba. Kayak kalau orang kan ada yang main api, makan beling. Kalau saya baru ini doang. Dalam satu lokasi nih kan banyak profesi lain. Apakah ada kecemburuan sosial atau selisih antar lapak itu apa yang lain? Nggak ada. Alasan Bapak mendasari menjalani profesi ini? Ya buat sehari-hari aja, buat ngehidupin keluarga. Gini, ceritakan sih bagaimana bisa mengenal profesi dan akhirnya bisa menjalani. Oh, pertamanya mah ngelihat teman, terus nyobain, minta ajarin, akhirnya bisa sendiri. Kesan apa yang ingin Bapak sampaikan kepada teman-teman yang satu profesi gitu? Semangat buat teman-teman jalanin profesinya masing-masing. Ini langkah ke depannya Bapak ingin seperti apa? Apakah tetap ingin melanjutkan profesi ini atau ingin mencari profesi lain? Ya sebenarnya pengen kerja sih, cuman sambil nunggu aja jalanin profesi ini. Kalau boleh tahu, cita-cita dulu sebelum menjadi pecut jalanan itu apa? Pembalap. Semangat buat yang ada di rumah, syukuri apa yang kalian jalani. Masih ada hubungan. Perkenalkan diri dulu ya, nama saya Ahmad Bustaman Satori. Kebetulan profesi saya saat ini adalah sebagai pendidik atau mengajar di salah satu SMK dan sebagai dosen juga di salah satu akademi, yaitu Akademi Sekretaris. Untuk saat ini mungkin itu saja ya biografinya. Arti budaya itu dari bahasa Sanskerta sebetulnya, yang disebut dengan budaya.
itu merupakan budi dan laku gitu. Jadi kata jamaknya adalah budi dan laku atau perilaku lah. Kalau dalam bahasa Latin itu disebut dengan culture. Makanya culture itu selalu diinikan dengan kata budaya gitu loh, atau kultural gitu kan. Itu mungkin. Menurut Bapak, nilai-nilai budaya itu seperti apa? Seperti tadi saya sampaikan bahwa budaya itu biasanya diturunkan turun-temurun dari generasi ke generasi berikutnya, yang tentunya di dalamnya itu ada beberapa nilai-nilai atau mungkin lebih lebih menuju ke fungsi yang cukup penting lah ya di dalam norma-norma kehidupan itu. Di antaranya mungkin ada media pendidikan atau sebagai media pendidikan lah, lalu ada sebagai media hiburan, lalu juga ada sebagai media satu lagi saya lupa itu, media solidaritas. Jadi misalnya ya katakanlah bahwa untuk media pendidikan berhubungan dengan mendidik lah, pola-pola yang mendidik sifatnya. Kemudian kalau untuk hiburan ya tentunya menghibur, kalau di sini ya katakan ada penonton ya, para penonton, atau menghibur hasanah mereka yang ikut terlibat di dalamnya. Kemudian unsur solidaritas juga tentu saja tanpa disuruh mereka tentunya pasti akan saling bahu membahu membantu terlaksananya ritual atau rutinitas budaya seperti itu. Itu saja mungkin. Budaya kuda lumping atau disebut dengan jaran kepang ya, jaran kepang atau titilan ya kalau di Jogja itu. Mungkin yang bisa saya sampaikan di sini bahwa kuda lumping itu berasal dari macam-macam ya, dari yang jelas dari Jawa lah, baik itu Jawa Timur, Jawa Tengah ataupun Jawa Barat, termasuk Yogyakarta gitu. Untuk kuda lumping ini kalau misalnya berasal dari mana, yaitu tadi intinya dari Jawa. Dan mungkin di Jawa Barat pun ada yang dimaksud dengan acara atau tarian kuda lumping ini. Ya makanya disebut dengan kuda lumping. Tapi kalau di Jawa itu kan jaran kepang, disebutnya jaran kepang atau titilan. Itu mungkin. Boleh atau tidak ya, pertanyaannya boleh atau tidak dijadikan ngamen ya untuk tarian kuda lumping ini. Bicara masalah boleh atau tidak itu sebetulnya relatif. Jadi begini, kalau kembali lagi kepada tarian kuda lumping ini merupakan satu tarian yang tadi saya katakan berasal dari Pulau Jawa, baik itu Jawa Tengah, Jawa Timur ataupun Jawa Barat, termasuk ada Yogyakarta, khususnya juga Ponorogo juga. Itu merupakan tarian unik. Kenapa saya katakan unik? Karena tarian kuda lumping atau di Jawanya disebut dengan jaran kepang atau titilan ini ada unsur magisnya. Jadi tidak semua orang bisa menari kuda lumping gitu loh. Jadi memang ada di situ harus ada pawang, ada yang kesurupan gitu. Biasanya kan kalau kesurupan itu memang kesurupan sendiri. Kalau ini memang disuruh gitu loh, disuruh untuk kesurupan. Oleh karena itu ada pawangnya. Nah, tentunya di sini ada unsur magis. Jadi siapapun itu yang melakukan tarian kuda lumping tentunya mempunyai kemampuan tertentu lah. Jadi tadi kalau misalnya disebutkan yang ngamen kuda lumping itu, mereka tentunya mempunyai kemampuan unsur magis tertentu untuk melakukan atau melaksanakan tarian kuda lumping ini.
Jadi kalau bicara masalah boleh atau tidak, bicara masalah bolehnya itu berarti melestarikan budaya tarian kuda lumping yang dilakukan gitu loh. Jadi akan tersampaikan dari generasi satu ke generasi yang berikutnya. Itu bicara bolehnya. Bicara tidak bolehnya itu satu tatanan di dalam tatanan sosial, bahwa unsur ngamen itu berarti ada komersil unsurnya. Jadi karena mungkin kembali lagi bicara orang mencari uang, apapun bisa dilakukan, termasuk ini bicara bolehnya itu melestarikan budaya tarian kuda lumping. Tapi kalau bicara tidak bolehnya itu ibaratnya memberikan tatanan sosial sehingga merendahkan bahwa tarian kuda lumping ini loh gitu loh. Sebetulnya kan tarian kuda lumping ini untuk menghormati para pejuang kuda yang kalau misalnya di Jawa itu kan dulu waktu di Ponorogo menyerang Belanda, ketika mereka berpulang sesudah perang diadakanlah syukuran, termasuk tari-tarian, di antaranya adalah kuda lumping. Jadi seperti itu mungkin yang bisa saya katakan atau saya ungkapkan di sini. Jadi bicara boleh atau tidak kembali lagi kepada tujuannya sebetulnya gitu ya. Jadi tujuannya itu mungkin dampak negatifnya oleh anak-anak jalanan ya. Mungkin itu yang tadi saya katakan bahwa kalau saya katakan merendahkan kan terlalu tajam gitu loh. Jadi dengan kata lain sebetulnya mungkin untuk para budayawan khususnya ada yang beberapa budayawan merasa tarian kuda lumping ini direndahkan oleh pengamen jalanan yang melakukan tarian kuda lumping beserta ritual-ritualnya. Walaupun itu saya katakan bahwa menari kuda lumping itu bukan tarian biasa, karena memang dilakukan harus dengan kemampuan tertentu. Tetapi mereka dengan mempelajari hal itu saja sebetulnya merupakan hal yang luar biasa gitu, karena tidak semua orang bisa melakukan itu. Tapi yang terpenting di situ mereka melakukan hal itu dengan mencari uang. Jadi secara komersil mencari uang. Jadi tujuan pokoknya adalah mencari uang. Itu mungkin yang jadi merendahkan unsur nilai budaya daripada tarian kuda lumping yang dilakukan sehingga ngamen gitu loh. Katakanlah jadi ngamen, itu mungkin itu ya. Pesan dan kesan ya. Yang pertama kesan aja dulu mungkin ya yang bisa saya sampaikan, bahwa kesannya adalah kita berterima kasih sebetulnya atau bersyukur kepada para pengamen jalanan yang mana budaya itu terus berjalan, artinya dari generasi satu ke generasi berikutnya. Jadi diperkenalkan atau diperlihatkan kepada seluruh masyarakat ataupun mereka orang-orang yang melihat. Jadi budaya kita tetap berjalan gitu loh, khususnya budaya tarian kuda lumping ini. Sementara pesannya untuk para pengamen mungkin karena tujuannya itu adalah komersil, hanya untuk mencari uang, jadi nilai untuk budayanya itu sebetulnya hilang gitu loh. Jadi memberikan satu citra yang buruk lah terhadap budaya tarian kuda lumping ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan memberikan strata tatanan
sosial yang rendah terhadap tarian kuda lumping ini. Jadi bukan sesuatu yang wah pada akhirnya, karena sudah dijadikan alat komersil, yang sebenarnya tadi saya katakan bahwa tarian kuda lumping ini bukan tarian biasa karena harus mempunyai kemampuan yang khusus. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kedepannya ingin seperti apa ya? Saya berharap budaya-budaya kita, termasuk tarian lah ya, yang terdiri dari 34 provinsi di kita itu, yang begitu kaya akan budaya, kita semua bisa melestarikan semua budaya yang ada di Indonesia. Dan mungkin banyak sekali ada beberapa usaha yang sudah diperkenalkan budaya kita di luar negeri dari dulu ya. Dari dulu termasuk ada program pertukaran pelajar, kemudian pertukaran budaya dan sebagainya. Dulu itu pernah ada seperti itu. Jadi harapan saya ke depannya kita tetap melestarikan budaya yang ada di kita, dan juga satu hal yang perlu diperhatikan di sini bahwa pemerintah juga harus lebih memperhatikan keberadaan budaya yang ada di Indonesia, dan tetap untuk melestarikan dengan cara-cara, misalnya ada program-program yang dilakukan di setiap sekolah ataupun akademis ya. Itu jadi memang jangan sampai seni dan budaya itu dihilangkan gitu. Kalau dulu kan memang setiap katakanlah sekolah SD setiap 17 Agustusan ada acara lah ya gitu di sekolah, itu diadakan budaya Indonesia, artinya tarian Indonesia. Kalau sekarang agak hilang tuh yang seperti itu gitu. Jadi ada penurunan nilai-nilai budaya kita atau di Indonesia. Itu mungkin harapan saya seperti itu. Jadi kita tetap semua dapat melestarikan kebudayaan yang ada di negara kita, dan kita tetap bangga dengan budaya-budaya yang ada di negara kita atau di Indonesia ini. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Film dokumenter ini saya menghimbau kepada para penonton agar semua bisa satu menyimak mungkin, yang kedua menikmati semua budaya yang ada di Indonesia, khususnya mungkin untuk tarian kuda lumping ini yang dilaksanakan itu penuh dengan kemampuan yang sangat besar, karena tadi saya katakan ada unsur magis, ada pawang, ada yang kesurupan gitu kan. Karena ada beberapa tahapan dalam kuda lumping ini, seperti ada buto lawas, santerewe ya, terus ada satu lagi itu, ada 3 biasanya yang dilakukan di dalam kuda lumping. Kemudian saya tadi mengajak untuk tetap mencintai budaya Indonesia, khususnya untuk tarian kuda lumping ini. Itu saja mungkin.